berapa persen sih dok angka kejadian kista ovarium ini? Oke, untuk kista ovarium sendiri, prevalensinya di Indonesia sebesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sarkis Asia Kudus, apa kabar? Senang sekali saya Fauzia Dina Aulia kembali menemani sahabat Sarkis Asia Kudus dalam podcast Bisa Sehat, bincang seputar kesehatan. Sahabat Sarkis Asia Kudus, kalau kita mendengar istilah kista ovarium itu sangat mengeri sekali ya, sangat mengeri sekali karena bagi kaum perempuan ini merupakan suatu kehidupan. Karena di mana kista ovarium ini adalah suatu kantong yang berisi dengan cairan yang katanya dapat berkembang dan berbahaya bagi tubuh kita. Apakah ini benar? Bagaimana gejalanya? Bagaimana pengobatannya? Hari ini kita akan bahas seputar kista ovarium. Langsung saja kita konfirmasi dengan dokter kita yang sudah hadir di Rumah Sakit Sarkis Asia Kudus ini dengan Dr. Aldila Gari Istantina, spesialis obstetrik ginekologi, magister hukum kesehatan di Rumah Sakit Sarkis Asia Kudus. Pertama kalinya ya dok ya? Iya, pertama kali saya senang sekali bisa mengisi acara podcast di Rumah Sakit Sarkis Asia di acara Bisa Sehat ya, bincang kesehatan saat ini. Oke. Nah, dokter kan pernah menangani dok kasus-kasus kista ovarium ini dok di masyarakat. Kira-kira untuk berapa persen sih dok angka kejadian kista ovarium ini di Indonesia? Iya, oke. Untuk kista ovarium sendiri, prevalensinya di Indonesia sebesar 6,6% ya. Dan 30-40% itu pada usia reproduktif, di mana prevalensi terbanyak adalah kista coklat atau endometrioma atau biasa kita sebut kista yang berhubungan dengan hormonal. Seperti itu. Kalau kista sendiri itu seperti apa dok, kista ovarium itu dok? Jadi untuk membahas kista ovarium, kita perlu ketahui bahwa organ reproduktif itu adanya uterus, tuba, dan ovari. Ovari merupakan suatu tempat untuk berkembangnya sel telur. Dan saat terjadi perubahan di situ, baik karena hormonal atau paparan dari suatu infeksi, itu dapat menjadi sebuah kantong atau kita biasa menyebutnya kis. Dan kis sendiri itu akan berisi cairan. Tergantung nanti cairannya, jika berupa darah menstruasi atau biasa kita sebut endometrioma atau kista perdarahan, maka itu akan menjadi kista coklat. Namun ada beberapa kista itu berisi cairan seperti seros atau kista karena masalah terkait infeksi bisa berupa nanah, tergantung dari penyebabnya. Oke dokter. Dok, saya pernah mendengar istilah kista patologis dan kista fungsional, dok. Kira-kira apa yang membedakan antara kista tersebut, dok? Oh iya, oke. Jadi sebenarnya untuk kista fungsional itu merupakan kista yang biasa ada karena proses perubahan hormonal. Untuk kista fungsional ini biasanya akan terlihat saat fase menstruasi atau sebelum premenstruasi dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Sedangkan untuk kista patologis itu biasanya dia akan menetap dan ukuran akan bertambah besar. Seperti saya katakan tadi, kista ini erat kaitannya dengan organ reproduksi, begitu juga dengan proses ingin anak atau reproduksi seorang wanita. Pada kondisi kista patologis, itu biasanya ukurannya lebih dari 2 cm dan beberapa kasus itu bisa sangat besar sekali secara cepat apabila itu memiliki kecenderungan ke arah ganas. Maka kita harus waspada jika perut membesar atau adanya kondisi di mana siklus mensnya terasa lebih nyeri yang berlebihan dan itu sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Maka kita perlu melakukan screening apakah memang ada kelainan di situ yang bisa diakibatkan karena endometrium, uterusnya, ataupun karena adanya kista. Lalu dokter, ada nggak sih dok ciri khas seperti gejala ya dok ya, ciri khas atau gejala dari masing-masing kista fungsional sama kista patologis dok? Ya, untuk kista fungsional sendiri itu cenderung akan menghilang setelah siklus menstruasi itu berakhir. Jadi memang ada beberapa kista yang ukurannya masih kecil antara 1 cm sampai 2 cm yang memang tidak ada patologis di situ, otomatis akan menghilang setelah siklus. Jadi saat dievaluasi ternyata kondisi kistanya sudah membaik. Namun ada kista yang memang tidak mengecil dengan observasi atau pemberian obat hormonal. Nah, untuk kista patologis ini, itu kita dibagi menjadi 2, yaitu kista yang jinak dan kista yang ganas. Untuk kista yang jinak, seperti saya ceritakan tadi, terkait dengan endometrioma atau kista coklat, itu cenderung jinak, namun dia memberikan rasa nyeri yang hebat saat pasien mengalami menstruasi.
Nah, keluhan ini juga berakibat pada menurunnya fungsi reproduksi wanita. Karena kan tadi kita bicarakan bahwa kista ini ada di ovarium, ovarium tempat pematangan dari sel telur, dan saat di situ berubah menjadi kantong, asumsikan seperti balon dan berisi cairan, otomatis pembentukan sel telur di sana akan terjadi perubahan dan akan terjadi gangguan. Sehingga sel telur dari wanita ini akan menurun, dan itu akan mengakibatkan wanita ini mengalami kesusahan dalam proses kesuburannya. Yang kedua, itu kista yang kita sebut kemungkinan bisa menjadi ganas. Karena untuk mengetahui ganas atau tidaknya, tentu kita harus melihat ukuran kistanya dan juga kita cek di patologi anatomi jika nanti sudah dilakukan operasi. Contoh kista ini seperti kista ovari yang bisa membesar dalam waktu kurang dari 6 bulan, bisa sangat besar, atau biasanya cirinya adalah kista yang sudah dilakukan operasi, namun kembali terisi cairan lagi sehingga pasien merasa perut kembali membesar. Pada pemeriksaan USG itu akan tampak berbeda. Untuk kista coklat itu akan seperti balon yang berisi cairan darah, otomatis dia tidak ada hal-hal yang seperti penyekat atau bagian padat. Jadi USG-nya hanya berupa kantong berisi cairan. Sedangkan untuk yang ganas biasanya kantong berisi cairan dengan sekat-sekat dan bagian padat yang merupakan perubahan dari organ normal menjadi organ yang ganas, atau kita cenderung menyebutnya kistoma ovarii, seperti itu. Oke dokter, berarti yang namanya si kista ini bisa berkembang menjadi ganas gitu ya dok ya? Benar. Nah, kalau seandainya untuk berkembang menjadi ganas ini, kira-kira ada faktor pemicunya enggak dok? Untuk si kista ini dapat berkembang menjadi ganas? Untuk kista berkembang menjadi ganas itu pemicunya banyak ya. Salah satunya paparan hormon estrogen yang lama, begitu juga dengan perubahan genetik dari si pasien, dan pengobatan yang tidak adekuat itu bisa menyebabkan kista ini menjadi ganas. Seperti beberapa paparan BRCA. BRCA itu merupakan salah satu sel yang dapat berubah karena infeksi sehingga bisa menjadi kista itu menjadi lebih ganas, seperti itu. Oke, baik sahabat Sarkis Asia Kudus, jika masih ada pertanyaan atau beberapa yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut seputar tentang kista ovarium, boleh ditanyakan atau dikonsultasikan dengan Dr. Aldila. Di polinya hari apa dokter? Iya, saya praktek di Sarkis Asia Kudus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 12, dan untuk praktek sorenya pada hari Senin pukul 7 malam sampai jam 9 malam, untuk hari Selasa dan Jumat dapat bertemu saya pada jam 5 sampai jam 8. Baik sahabat Sarkis Asia Kudus, tentang perbincangan kita hari ini tentang podcast Bisa Sehat, bincang seputar kesehatan yang berkaitan tentang kista ovarium. Semoga dapat membantu kita untuk lebih aware lagi dalam masalah kesehatan agar dapat menjaga orang-orang kesayangan kita dan diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @RumahSakitSarkisAsiaKudus, akan banyak sekali edukasi tentang kesehatan dari berbagai spesialis yang ada di Rumah Sakit Sarkis Asia Kudus beserta informasi jadwal dokter Rumah Sakit Sarkis Asia Kudus. Saya Fauzia Dina Aulia pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast berikutnya di podcast Bisa Sehat, bincang seputar kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.